Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak kalian, para pelajar Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Agama Sumatera Barat beserta jajarannya dan Bapak Kepala Sekolah dan ibu-ibu, bapak-bapak guru yang kami banggakan dan anak-anakku sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah kita sehat semua. Kita bersyukur pagi yang cerah dengan matahari yang begitu menyinari kita. Kita bisa hadir dalam kondisi yang sehat dan juga kondisi yang baik. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan tausiah kepada anakku sekalian mengenai sholat. Mungkin terpikir oleh Ananda, manga kok Pak Gubernur magih ceramah sholat awa alaiku kerajut hari sehari 5 kali minimal, tambah lo sholat sunat dan sebagainya. Kok itu pula yang dia bilang ke kami mengenai sholat. Dan kemudian pelajaran sholat itu adalah apa? Baik dalam rukun Islamnya dan fikih kewajiban sholat wajib dan beragam bentuk ilmu-ilmu fikih tentang sholat udah hafal semuanya. Betul Anda semua? Betul. Nah cuman kenapa? Karena saya melihat sholat yang dikerjakan oleh kita semua itu hanya formalitas, hanya malapeh jawe. Kalau orang tua bertanya, "Le sholat lagi?" Atau kemudian hanya mengikuti kewajiban karena sekolah kalau sudah azan zuhur sholat ke masjid, atau di rumah orang tua bertanya dijawab sudah sholat. Dan bukti yang lain ternyata orang yang sholat itu kok gagal, sekolahnya nilainya rendah. Kalau dia sebagai pekerja di kantor dia tidak sukses, bahkan jabatannya pun rendah. Kalau dia pedagang sok juga, tapi rugi terus. Rumah tangga, bapak ibu sholat, tapi bentrok terus, cekcok terus. Padahal dia sholat. Pelajar sholat, tapi gagal. Pengusaha sholat, tapi rugi. Profesionalnya sholat, tapi dia tidak sukses. Coba kalau kita dengar azan, panggilannya Bilal kepada kita itu apa? Hayalas. Setelah itu apa? Apa itu atifalah? Kemenangan. Berarti menang kita. Kalau sholat itu kita menang, sukses, berhasil. Coba kita pikir secara mendalam. Bilal ngajak kita hayal sholat, hayal falah. Jadi menyuruh kita menang. Jadi kesimpulannya, sholat yang kita kerjakan itu harus menjadikan kita menang, harus menjadikan kita sukses. Coba dalam ayat Al-Quran juga ada, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Shadaqallahu alaihi. Apa tuh artinya? Sungguh beruntung orangnya sholat. Iya kan? Qad aflahal, falah, muflihun. Kan banyak tuh dalam Al-Quran pengertian al-falah, muflihun, menang, sukses, beruntung. Bagi siapa? Orang yang sholat.
Nah jadi kalau seandainya kita sholat pasti beruntung, pasti sukses. Tadi Bilal memanggil kita dengan kemenangan. Al-Quran menyuruh kita sholat dan sholat itu beruntung. Terus juga dalam Al-Quran juga inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Beres udah. Kalau orang yang sholat itu beres. Kenapa beres? Dia menang, dia sukses. Dan dengan sholat juga tercegah dari perbuatan mungkar fahsya. Kalau orang sholat nggak mungkin korupsi. Karena dengan korupsi dia akan hancur, tidak menang. Betul? Kalau orang sholat pasti dia jujur. Nggak pernah bohong. Betul? Pasti dia akan sukses. Kalau orang sholat pasti dia akan disiplin, betul? Kok disiplin Pak? Ya iyalah, 5 kali sehari pas waktu azan kita disuruh awal waktu sholat, kata Nabi, betul? Coba 5 kali sehari, apa nggak disiplin tuh kita? Karakter perilaku terbentuk pada diri kita menjadi disiplin. Nah kalau kerja disiplin pasti sukses. Pelajar disiplin pasti sukses. Pedagang disiplin pasti sukses. Tapi pedagang tidak disiplin. Jam 10 pagi baru buka toko kadai, siapa kembali le. Orang Cino walaupun dia tidak Islam sukses karena disiplin. Subuh-subuh lah jagonya, hanya buka kadainya. Awak pelajar ibu jam 7:30 lah tutup pagar. Baca reka sukses. Coba kalau sholat, disiplin dia. Kenapa? Sudah terbiasa 5 kali sehari. Waktu wajib kita sholat awal waktu. Sehingga sebelum masuk zuhur pun, awalnya disiplin untuk menyiapkan diri sholat. Itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat. Kemudian juga, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalah. Betul kan? Siapa yang menjadi penolong kita? Sholat juga. Nah jadi kalau kita sholatnya khusyuk, kalau kita sholatnya benar dan betul, tidak formalitas, tidak sekedar mengisi waktu palape jawe, memenuhi kewajiban atau ingin dilihat orang lain. Kalau itu yang dilakukan, sholat tinggal sholat, tapi tidak ada dampaknya ke dalam pelajaran, ke dalam pekerjaan, ke dalam kegiatan kita dan apapun kita tidak akan bisa sukses. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Pertama kualitas dulu. Kalau mengerajuan lai. Tapi maka dari itu Al-Quran juga aqimus sholah, bukan amalus sholah. Kan begitu Pak Kanwil ya? Kalau amalus sholah mengerajuan saja. Nah, kalau mengerajuan, itulah yang tadi disebut formalit. Tapi tegakkan. Jadi sholatnya kita tegakkan sehingga menjadi kita sukses. Mungkin Ananda di sini ada yang kritis. Pak Gubernur, sholat membawa awal sukses. Bahkan orang-orang kafir banyak yang sukses. Tidak sholat kayaknya Pak. Ya begitu, gitu. Nah, jawabnya sederhana. Betul, orang-orang sukses itu yang ada tidak selalu dia sholat, tapi dia sukses. Kenapa dia sukses? Karena dia mengamalkan nilai-nilai sholat. Cuman dia dapat satu saja suksesnya. Kalau berdagangnya untung, dapat untungnya. Tapi berkah tidak dapat, ridho Allah tidak dapat, surga tidak dapat. Kalau awak dia sholat kemudian dagang untungnya dapat, berkah dapat, ridho Allah dapat, masuk surga insya Allah dapat. Misalnya tadi pedagang dia nggak sholat karena bukan Islam, kok bisa untung? Mengikuti prinsip-prinsip sholat. Tadi disiplin. Orang sholat juga jujur. Kenapa? Karena dia hanya kepada Allah. Dia berhadapan, artinya khusyuk dan juga kita seperti melihat Allah itu ketika sholat itu.
itu kan kita dengan Allah. Jadi harus jujur. Nah, coba kalau agak nggak jujur, orang membali ke kade, barako Pak, 10.000, bisa kurang dak? Nggak bisa, modal sih udah cukup dong Pak, 10.000 tuh lelah tuh mah, paling rendah. Oh gitu nggak usah lah, kamu nggak usah bali leh. 5.000 ambil lah sih. Nah dutu itu. Nyawa sabit tadi 10.000 modal sih udah cukup dah. Orang membeli 5.000 namuah. Berarti bohong kan? Orang tahu bisu dak. Asli kata pedagangnya. Baru dipakai sehari rusak. Besok nggak datang lah. Dia tidak jujur, tidak mengamalkan prinsip-prinsip sholat. Coba kalau seandainya pedagangnya jujur. 10.000 Pak, ya modalnya ya 1.000 Pak, kami 1.000, ambil. Betul, jujur, pasti mau beli. Juga misalnya dengan sholat tadi, ada salam, ya, diakhiri kan dengan salam, assalamualaikum. Berarti makna sholat juga adalah kita bersosial kepada orang. Senyum, mengucapkan salam. Orang tibuk sampai awal manggaleh, assalamualaikum Pak, apa yang bisa dibantu, apa yang kan dibali dan sebagainya. Pasti orang sanang dikano disapa. Tapi coba kalau misalnya orang tibuk mencacali barang, tidak ditanya juga pedagangnya, ketika orang yang akan bali bertanya, cali situ Pak. Aduh beremko, Anda aduh, cali itu yang aduh tuh. Ditanya berharga sekian. Mahabana, adusa balisku, balis tempat yang lain. Misalnya kalau ada yang begitu, itu juga tidak menjalankan prinsip sholat. Jadi sholat itu diawali dengan takbir. Allahu Akbar. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Menampakkan, membuktikan dan mewujudkan kita hanya berserah diri kepada Allah. Wujudkan dalam kehidupan, pekerjaan, belajar, di rumah tangga, insya Allah rumah tangga kita beres dan rumah tangga akan sukses. Kenapa? Karena kita menegakkan sholat sehingga kita menjadi sukses. Mudah-mudahan anda semua menjadi orang-orang yang sukses dengan menegakkan sholat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk para gurunya dan juga kita di keluarga, di rumah. Semoga kita bisa terlepas dari perbuatan fasya, perbuatan mungkar, perbuatan keji, perbuatan tidak baik, dan tentunya kemudian kita menjadi orang sukses karena mengamalkan nilai tadi. Mudah-mudahan sholat tidak hanya kita pelajari dalam bentuk fikih, yang itu juga perlu kita pahami, dan juga tidak hanya kita kerjakan sebagai formalitas kewajiban, tapi kita kerjakan sebagai sebuah makna yang penting dan berkualitas untuk kemudian kita menjadi sukses ke depannya. Demikian saja ceramah singkat tausiah tentang sholat. Semoga Allah SWT memberkati kita, dan mohon maaf kalau ada yang salah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.